masing-masing datum yang digunakan serta jelaskan konseptual dan terstruktur diagram alir penyelesaian masalah integrasi data kedua peta yang melibatkan hitungan proyeksi peta. Jadi di nomor 2 ini ada kasusnya tuh em, untuk sebuah kegiatan eksplorasi offshore dan onshore pada area seluas 1.000 hektar, sebuah perusahaan minyak melakukan akuisisi data lapangan berupa survei bawah laut dari pemetaan foto dan dihasilkan peta rupa bumi dan peta laut skala 1:10.000 dengan sistem koordinat UTM dengan referensi horizontal diikatkan pada titik kontrol order 1 di darat milik PIG atau datum BGS 84. Dari pengelola konsesi sebelumnya dan dari pemerintah, perusahaan juga memperoleh data berupa peta sebagai wilayah eksplorasi dalam sistem koordinat Collider di atas datum BC 1841 pada skala 1:10.000. Untuk keberhasilan usaha eksplorasi, perusahaan perlu mengintegrasi data. Jelaskan. Jadi di nomor 2 ini ada 6 poin. Di sini di poin A sama B, kita disuruh untuk menjelaskan properti atau karakteristik dari proyeksi peta UTM. Jadi di sini aku tampilin dua contoh karakteristiknya. Jadi nanti teman-teman bisa dieksplor lagi mungkin dari diktatnya Pak Rahmat atau dari sumber lain boleh. Jadi di sini misal proyeksi UTM. Proyeksi UTM itu membeli secara geometris bidang silinder menyinggung bola bumi pada sebuah meridian yang disebut meridian sentral atau meridian tengah. Dan di sini teman-teman boleh dilengkapi juga pakai gambar supaya lebih jelas aja penjelasannya. Dan ya, untuk yang poin B juga sama, proyeksi peta leader, teman-teman bisa eksplor lagi lewat diktatnya Parmat, dan jangan lupa dikasih gambar supaya lebih jelas. Lalu untuk poin C dan D, itu juga sama, tapi hanya berbeda proyeksi UTM, dan satunya leader. Jadi di poin C sama D itu harus menentukan bidang proyeksi yang digunakan dan perpotongan terhadap bidang proyeksi. Jadi di sini teman-teman uh, bisa ekspor kayak proyeksi apa yang digunakan di proyeksi UTM ataupun Polyeder, lalu gimana perpotongannya terhadap uh, bumi itu sendiri. Terus, lalu di poin E, jelaskan karakteristik masing-masing datum dan digunakan pada kedua peta pada kasus di atas. Jadi pada kasus di atas kan tadi kita menggunakan datumnya biasa 1841 dan datum BKS 84. Nah, teman-teman di sini eh, sama seperti poin A sama poin B, diminta untuk menjelaskan karakteristiknya bagaimana. Mungkin teman-teman bisa lengkapi dengan parameter yang digunakan apa. Jadi misal bisa dilengkapi penggepengan atau uh, setengah sumbu panjang atau setengah sumbu pendek dan lain halnya kayak gitu. Lalu untuk poin F, jelaskan secara konseptual dan terstruktur diagram alir penyelesaian masalah integrasi data kedua peta yang melibatkan hitungan proyeksi peta. Jadi kan di sini kita data sebelumnya kita pakai datum Basel 1841. Sedangkan pada akuisisi data lapangan kita menggunakan sistem koordinat UTM dengan datum Vegas 1984. Ya di sini aku tampilin diagram alirnya. Jadi ini diagram alirnya mungkin teman-teman bisa lengkapi lagi ya. Jadi jangan mematok ini banget gitu. Jadi di sini diawali dengan kita punya koordinat peta proyeksi Polyeder berbentuk koordinat X, Y. Lalu kita lakukan inverse equation persamaan gitu. Kita ubah ke dalam koordinat geodetis tapi masih dalam datum yang sama yaitu BS 1841. Setelah diubah dalam koordinat lintang bujur BS 1841, kita lakukan transformasi datum ke datum BGS 84. Pas Oke, di Mas David transformasi saya ini mlebu masih loh. berbentuk koordinat lintang bujur. Padahal Lalu, saya soalnya sidang. lalu Oh, saya sempat-sempat mlebu. di sini ada yang bocor ya. Oke. Lalu setelah kita dapat koordinat lintang bujur datum BGS 84, kita lakukan forward equation. Kita hasilkan sistem koordinat UTM dengan koordinat X, Y. Lalu untuk diagram alirnya eh juga sama, tapi kayak ini lebih menjabarin, lebih jelas aja. Jadi sama kita dari koordinat X, Y, lalu inverse equation dapat lintang bujur, lalu kita dapat em, koordinat datum,
lintang bujurnya B841. Lalu kita transformasi, baik transformasi datum 7 parameter ataupun transformasi datum 10 parameter affin. Lalu kita dapatkan koordinat datum BGS84 masih dengan lintang bujur. Kita lakukan forward equation. Lalu kita dapat koordinat UTM posisi. Begitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ensal ataupun Syahda. Oke, mungkin yang selanjutnya di yang nomor 3 dulu ya teman-teman.